kita sebagai guru mengatakan kemampuan speaking kamu jelek deh, kemampuan berbicara kamu jelek deh, keterampilan berbicara kamu tidak bagus deh. Buktinya kamu tidak bisa berbicara. Sebagai pengajar maupun calon pengajar, kita perlu mengenal peserta didik kita. Kita perlu tahu siapa mereka, generasi seperti apakah mereka. Saat kita sudah tahu karakter peserta didik kita, tentu sebagai pengajar kita juga harus menyesuaikan metode pembelajaran, bahan ajar, media pembelajaran, kegiatan pengajaran, sampai dengan tugas-tugas yang akan kita bawa ke dalam kelas. Karena kita sudah tahu siapa generasi yang kita ajar. Tidak masalah mau kita mengajar pendidikan PAUD, sekolah menengah, maupun perguruan tinggi, basicnya adalah kita mengajar. Di sini saya mengambil teori yang disampaikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Mereka mengatakan bahwa generasi milenial merupakan generasi digital native. Mereka sudah mengenal media elektronik sejak usia dini. Ini perlu kita pahami Bapak Ibu, bahwa anak-anak yang kita punya saat ini, tidak peduli itu dari pendidikan PAUD, menengah, maupun perguruan tinggi, mereka masuk ke dalam generasi digital native. Itu artinya mereka tumbuh dan berkembang berdampingan sangat dekat dengan kemajuan teknologi. Bahkan dikatakan di sini mereka sudah mengenal media elektronik sejak usia dini. Mereka sudah berdampingan dengan kemajuan teknologi yang sangat amat mutakhir. Tidak bisa kita pungkiri, mereka bisa dengan sangat bebas mengakses internet. Dengan hanya menggunakan smartphone atau laptop, mereka bisa mengakses segala bentuk informasi hanya dengan berada di rumah saja. Bahkan mereka bisa membaca segala jenis ilmu pengetahuan hanya dengan menggunakan media elektronik ini. Mungkin saja mereka berpikir, untuk apa lagi kami datang ke sekolah, Bapak Ibu? Lawang kami bisa kok belajar lewat internet, lawang kami bisa kok membaca segala bentuk bidang informasi melalui internet. Nah, jadi kita harus tahu bahwa generasi yang kita punya saat ini adalah generasi digital native. Jadi mereka sudah memiliki gaya belajar yang tidak bisa dipisahkan dengan kemajuan teknologi. Lalu, siapa sih orang tua? Siapa sih guru? Ternyata Ikatan Dokter Anak Indonesia ini juga menjelaskan bahwa guru dan orang tua merupakan generasi imigran digital. Maksudnya apa? Mereka adalah individu yang lahir sebelum munculnya teknologi digital. Jadi maksudnya beberapa tahun silam kita sudah tahu adanya teknologi, tapi teknologinya belum bersifat digital. Salah satu contohnya kita sudah punya televisi beberapa tahun yang lalu. Televisi kita masih menggunakan parabola. Tapi televisi saat ini mereka sudah bisa dikonekkan dengan internet atau wifi. Jadi tidak lagi membutuhkan parabol. Ya, jadi itu teknologi yang saat ini berkembang semuanya berbasis digital, semuanya berbasis internet. Ini dasar kita Bapak Ibu. Jadi ketika kita sebelum masuk ke dalam kelas, kita harus tahu, oke, saat ini generasi yang saya punya, peserta didik yang saya punya adalah generasi digital native. Jadi pasti mereka memiliki gaya belajar yang tidak sama lagi dengan gaya belajar beberapa tahun yang silam. Saya pernah punya pengalaman beberapa teman mengajar mengatakan bahwa kenapa ya anak zaman sekarang itu susah sekali untuk mengikuti perintah kita di dalam kelas. Kenapa ya murid zaman sekarang itu susah sekali untuk patuh di dalam kelas dan tunduk pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh guru di dalam kelas. Nah, ini harus dipahami. Mungkin beberapa tahun yang lalu, metode seperti ini masih sangat populer. Tapi saat ini, peserta didik kita tidak bisa lagi dipaksakan belajar dengan gaya belajar yang seperti itu. Karena mereka bukan lagi generasi yang tumbuh dan berkembang di zaman kita yang dulu. Nah, ini yang menjadi dasar kita, Bapak Ibu. Selanjutnya, saya memiliki penelitian yang dilakukan oleh Christy Price. Penelitian ini berasal dari Dalton State College, memperkuat bahwasannya generasi millennials ini adalah generasi yang tidak sama dengan generasi-generasi sebelumnya. Jadi Christy Price IDD ini mencoba memetakan
dia mencoba mencari tahu apa sih yang menjadi karakteristik dari generasi milenial. Lalu setelah mereka tahu apa karakteristiknya, seharusnya kita sebagai pengajar harus seperti apa menghadapi mereka. Ternyata si Christy Price ini menyebutkan ada 5R atau 5R yang menjadi karakteristik generasi milenial. Nah, kita sebagai pengajar generasi milenial harus tahu 5R ini. Sehingga nanti ketika kita masuk ke dalam kelas, mau itu pendidikan PAUD, menengah, ataupun perguruan tinggi, kita sudah punya dasar. Oke, peserta didik yang saya punya memiliki 5R ini. Apa sih 5R itu? Ada research-based method, ada relevance, ada rational, relax, dan yang terakhir ada report. Saya akan coba jabarkan dia satu-satu secara terperinci. Baik Bapak Ibu, yang pertama tadi kita punya research-based method. Perlu saya jelaskan bahwasannya, di sini saya mencoba memecah-mecahkan penjelasan. Pada zaman dulu, metode mengajar konvensional atau metode mengajar ceramah sangat populer. Bahkan saya pribadi pun masih bertemu dengan metode ini, di mana para pengajar akan fokus menyampaikan isi textbook dengan komunikasi satu arah, kemudian peserta didik diminta fokus mendengarkan atau bahkan mencatat, menyalin apa yang disampaikan oleh pengajar. Lalu tanpa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan interaksi. Yang penting selesai dulu isi textbooknya. Setelah itu baru nanti diminta untuk memberikan interaksi. Metode konvensional ini mungkin cocok dilakukan beberapa tahun yang lalu. Sangat amat cocok. Karena memang pada saat itu metode konvensional ini begitu populer di kalangan kita sebagai insan pendidikan. Tapi ketika kita maju kepada perkembangan generasi saat ini, ternyata penelitian tadi menjelaskan bahwa generasi milenial itu lebih suka kegiatan pembelajaran yang sifatnya kolaboratif, Bapak Ibu. Diskusi, lebih suka pembelajaran yang sifatnya interaktif. Mereka tidak mau lagi disuruh hanya mendengarkan gurunya atau dosennya berceramah saja di depan. Mereka tidak mau lagi mendengarkan metode pembelajaran seperti itu. Akan membosankan, sehingga mereka lebih tertarik untuk melakukan banyak aktivitas di dalam kelas. Nah, di sini saat kita sudah tahu, generasi sekarang ini lebih menyukai kolaboratif learning activity atau diskusi, maka sebagai pengajar kita harus kreatif menentukan kegiatan pembelajaran yang cocok untuk karakter ini. Misalkan kita bisa meminta mereka melakukan survei sederhana, bisa melakukan analisis atau merangkum. Jadi kita mewadahi suatu kegiatan pembelajaran di dalam kelas, di mana berpikir kritis dari peserta didik kita itu akan semakin terstimulus. Jadi ketika kita hanya fokus membacakan isi textbook, kemudian mereka menyalin dan mendengarkan, kita tidak tahu apakah mereka benar-benar memahami itu dengan baik atau tidak. Tapi pada saat mereka berinteraksi dengan teman-temannya, kita sampaikan satu topik, kita minta mereka untuk berdiskusi, berkolaborasi, membuat pendapat sendiri, kemudian mereka rangkum, kemudian mereka catat lagi informasi dari masing-masing temannya, lalu mereka sampaikan di dalam kelas. Nah, di situ mereka akan merasakan proses pembelajaran yang lebih kolaboratif. Maka tugas kita sebagai guru, dosen atau pengajar hanya sebatas fasilitator, Bapak Ibu. Fasilitator yang bertugas memfasilitasi atau memberikan wadah pembelajaran yang memang membangun kemampuan berpikir kritis peserta didik kita. Jadi kita harus kreatif di sini. Jadi tidak lagi kita fokus mencatat apa aja di papan tulis, kemudian meminta mereka menyalin. Tidak lagi metode seperti itu. Nah, di samping itu tugas kita sebagai fasilitator saat nanti ketika mereka berdiskusi, ketika nanti mereka bertukar ide dan pikiran, ditemu kekeliruan, di sanalah tugas kita sebagai pengajar meluruskan. Jadi saya tegaskan bahwasannya kita tidak bisa lagi menjadi sosok yang otoriter. Jadi peserta didik harus fokus mendengarkan kita, tunduk pada semua peraturan kita, kemudian
mencatat apa yang kita minta. Nah, gaya belajar seperti ini tidak lagi cocok untuk generasi milenial karena mereka akan berontak. Mungkin saja mereka akan diam mendengarkan kita, tapi diamnya itu tidak menyerap apa yang sedang kita jelaskan. Bisa saja mereka berpikir apa sih yang disampaikan, kenapa sih tidak punya kegiatan pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Jadi kita perlu memahami bahwa generasi milenial lebih menyukai research-based method activity. Kata research di sini itu berarti mereka diminta untuk berpikir. Berpikir, menganalisis, kemudian membuat kesimpulan mereka sendiri. Baik Bapak Ibu, R yang kedua, setelah research-based method, kita punya relevance. Saya ingin sampaikan bahwa relevan secara sederhana adalah sesuai atau tepat guna. Jadi maksudnya apa yang diajarkan di dalam kelas tepat guna dengan apa yang ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi peserta didik merasa, oh ya saya perlu belajar A karena saya akan menemukan A di dalam kehidupan saya. Saya akan menggunakan ini dalam kehidupan saya. Jadi ketika kita mengajar di dalam kelas, kita harus pastikan tepat guna tidak ilmu yang akan kita ajarkan ini. Akan berguna tidak? Akan dipakai tidak dalam kehidupan sehari-hari? Sarkasmenya begini Bapak Ibu, ketika suatu ilmu pembelajaran atau topik pembelajaran dirasa tidak akan dipakai dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, lebih baik tidak usah diajarkan. Contohnya, ketika kita memiliki 10 topik pembahasan di dalam satu buku, kemudian kita baca, setelah kita pelajari, ternyata ada 2 topik tidak akan ditemukan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik kita. Lebih baik 2 topik ini tidak usah diajarkan. Karena si generasi milenial akan merasa, buat apa sih saya harus belajar ini? Lawang nanti tidak akan dipakai juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mereka akan sekritis itu, Bapak Ibu. Di sini saya pecahkan apa yang diajarkan ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu relevance. Jadi kalau umpamanya kita mengajarkan A, kita sudah tahu, kita sudah petakan sebelumnya bahwa A ini akan dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Kita lihat isu saat ini. Kita lihat generasi saat ini lebih dekat dengan isu-isu apa. Kita lihat perkembangan saat ini lebih berkembang di bidang apa. Jadi ketika kita mengajar peserta didik kita menyiapkan mereka untuk berpikir dan mempersiapkan diri menghadapi isu ini. Jadi mata pelajaran atau bidang ilmu yang kita bawa ke dalam kelas, kita sesuaikan dengan keperluan mereka. Selanjutnya, pengajar harus pintar, harus cerdas dan kreatif memilih materi-materi pembelajaran yang akan relevan dengan kehidupan peserta didik. Misalkan kalau kita mengajar anak-anak, kita harus pikirkan, oke, nanti mereka butuhkan ini saat berinteraksi dengan teman-temannya. Kita ajarkanlah ilmu yang berhubungan dengan keperluan mereka. Walaupun nanti ada 1 atau 2 topik yang disiapkan oleh kurikulum sekolah, ternyata tidak cocok atau tidak sesuai, lebih baik tidak diajarkan. Atau maupun diajarkan, dimodifikasi Bapak Ibu, disesuaikan dengan keperluan. Lalu teori pembelajaran dapat langsung diaplikasikan dalam kehidupan peserta didik. Nah, ternyata generasi milenial itu sekritis ini. Mereka akan menanyakan, kenapa kami perlu belajar ini? Apakah ini nanti akan diaplikasikan atau tidak dalam kehidupan sehari-hari? Jadi R yang kedua adalah relevansi. Sesuai tidak apa yang kita ajarkan dengan apa yang nanti mereka butuhkan. Saya memiliki satu pengalaman. Murid saya ini anak SMA, Bapak Ibu, kelas 10. Dia memilih sekolah di homeschooling karena menurut dia sekolah di formal, karakter gaya mengajar gurunya sama. Jadi guru-guru yang ada di sekolah formal yang dia ikuti selama ini, mulai dari SD dan SMP, dia mengatakan karakternya sama, Pak Julis. Jadi mereka meminta saya mencatat, kemudian meminta saya menyalin apa yang dia ajarkan dan mendengarkan dia ceramah. Nah, saya bosan dengan gaya belajar seperti ini. Sehingga ketika dia masuk ke SMA, dia lebih memilih homeschooling, di mana dia bisa memilih guru, di mana dia bisa memilih jadwal dan lebih fleksibel. Nah, di situ saya menginterview kenapa dia memilih homeschooling. Dan jawabannya seperti yang sudah saya tarakan tadi. Dia bilang, saya lebih suka kalau guru itu mengaitkan
topik pembelajaran dengan kebutuhan sehari-hari, Pak Julius. Jadi misalkan kalau saya belajar bahasa Inggris, saya tahu nanti saya akan gunakan ini tidak di dalam kehidupan sehari-hari saya. Jadi ketika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, saya merasa, oh iya, ternyata saya perlu loh belajar ini, karena saya akan pakai loh dia dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan gunakan dia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu merupakan salah satu motivasi kita bahwasannya generasi sekarang ini tidak sama lagi dengan kita di beberapa tahun yang lalu. Jadi ketika kita memperoleh gaya belajar konvensional dari pengajar kita di masa lalu, baik guru maupun dosen, kita tidak bisa lagi gunakan itu kepada generasi sekarang. Baik Bapak Ibu, kita punya R yang ketiga, apa itu rational. Nah, ternyata penelitian ini menjelaskan bahwasannya generasi milenial adalah generasi yang semakin rasional berpikir. Mereka menanyakan, does it make sense? Apakah ini masuk akal atau tidak? Perlu nggak kita belajar ini? Kenapa sih kita harus melakukan tugas-tugas ini? Kenapa sih guru-guru atau dosen-dosen harus kasih tugas ini? Mereka akan tanyakan ini. Jadi sebagai guru, sebelum kita melakukan pengajaran atau sebelum kita memberikan tugas-tugas kepada mereka, kita harus petakan dulu. Perlu nggak mereka dapat tugas ini? Perlu tidak mereka belajar ini? Karena mereka akan berpikir sangat rasional. Di sini dijelaskan kegiatan pembelajaran dan penugasan yang masuk akal. Contohnya begini Bapak Ibu, katakanlah kita mengajar bidang studi bahasa Inggris. Lalu kita hanya meminta peserta didik kita, tolong translate textbook ini ke dalam bahasa Indonesia. Mereka akan tanyakan, loh, mentranslate ini tujuannya apa nanti? Untuk apa? Apa sih kepentingannya mentranslate, sebatas mentranslate? Apakah nanti setelah ditranslate, dinilai, kemudian dibuang begitu saja? Kita harus berpikir, mentranslate ini akan dibawa tidak dalam kehidupan sehari-hari? Relevan tidak? Nah, di sini di nomor 2 dinyatakan, generasi masa kini perlu tahu kenapa mereka harus mengerjakan tugas-tugas yang pengajar berikan. Jadi contohnya ketika kita bilang, oke, tugas minggu depan adalah mentranslate satu paragraf bahasa Inggris ke paragraf Indonesia. Atau mata kuliah lain, mata pelajaran lain maksud saya, matematika, bahasa Indonesia, fisika, atau mata pelajaran yang ada di sekolah-sekolah menengah lainnya. Kita harus kasih tahu, nanti tugas ini tujuannya ini ya. Kenapa Bapak, kenapa Ibu kasih tugas ini? Karena nanti saat kalian mengerjakan tugas ini, kalian akan membangun kolaborasi dengan teman-teman kalian. Ketika kalian melakukan survei, kalian akan menemukan kegiatan berpikir kritis. Nanti kalian akan gunakan ini di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka tahu, oh iya, saya harus lakukan tugas ini. Ternyata tugas ini perlu. Tugas ini tidak sekedar diberikan untuk menggugurkan kewajiban pengajar. Jadi di sini mereka berpikir akan sangat rasional. Ternyata si Christy Price itu menyatakan bahwa generasi saat ini mereka akan tanyakan. Makanya saya juga pernah memiliki beberapa peserta didik, mereka akan tanyakan, Sir, kenapa kami harus melakukan tugas ini? Lawong kan tidak sesuai dengan mata kuliah yang kami ambil. Lawong tidak sesuai dengan kegiatan yang kami lakukan. Nah, di situ saya harus menjelaskan. Oh, nanti kalian akan begini. Akan begini, akan begini. Nanti dalam kehidupan sehari-hari, kalian akan temukan situasi ini. Coba deh kalian kaitkan. Nah, itulah sebabnya kita sebagai pengajar harus benar-benar berpikir secara kreatif apa ya tugas-tugas yang pas untuk peserta didik kita. Jadi tidak hanya sebatas memberikan mereka tugas yang tujuannya hanya menyelesaikan dan menggugurkan kewajiban kita sebagai pengajar. Tidak. Kita harus tahu dulu, kenapa sih kita harus kasih tugas ini buat mereka? Perlu tidak buat mereka? Karena kita ini kan mendidik mereka. Jadi membantu mereka untuk menggunakan pikiran dan potensi mereka. Terakhir di sini dikatakan pengajar perlu menyesuaikan tugas yang akan diberikan dengan isu atau situasi yang berkembang saat ini. Nah, ini sangat perlu Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu dulu. Makanya tadi konsep relevansi, ketika kita memberikan tugas, kita lihat dulu situasi saat ini. Bapak Ibu boleh bawa isu-isu yang ada di masyarakat saat ini menjadi pembahasan di dalam kelas. Minta mereka untuk mendiskusikan, tapi tetap pada garis-garis topik yang kita tentukan. Kita hanya membawa isu tersebut ke dalam kelas, minta mereka untuk menganalisis. Menurut kalian bagaimana? Kaitkan dengan ilmu-ilmu yang akan kita bahas di dalam kelas. Apa tanggapan kalian tentang hal ini? Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Itu bisa disesuaikan.
bisa disesuaikan dengan isu-isu saat ini, sehingga relevansi antara apa yang kita ajarkan dengan apa yang mereka temukan itu memang benar-benar bisa dipersatukan. Baik, Bapak Ibu, di sini R selanjutnya kita punya relax. Dan ternyata Christy Price menjelaskan bahwa generasi milenial ini disebut sebagai generasi yang demokratis. Kenapa sih mereka menjadi generasi yang demokratis? Karena mereka sudah terbiasa secara bebas mengakses segala bentuk informasi. Tidak ada batasan. Secara bebas mereka bisa mengakses apapun jenis informasinya, tidak hanya di dalam negeri, bahkan around the world, seluruh dunia. Mereka bisa tahu apa yang terjadi saat ini hanya menggunakan smartphone. Jadi mereka bisa bebas saja mencari informasi. Nah, ini mempengaruhi gaya belajar mereka. Mereka menjadi generasi yang demokratis. Tentunya mereka tidak suka dengan kondisi belajar yang terlalu kaku dan statis. Makanya mereka tidak bisa lagi tunduk pada satu peraturan guru. Kalian harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Ikuti ini, ikuti ini. Mereka tidak bisa lagi diperlakukan metode seperti ini. Karena mereka akan berontak secara kognitif. Nah, situasi pembelajaran yang tidak kaku dan statis. Jadi maksudnya yang statis ini ketika guru hanya menggunakan komunikasi satu arah. Jadi anak-anak diminta mendengarkan saja ceramah pengajar, kemudian tidak diberikan kesempatan untuk berinteraksi. Ini statis. Situasi kelasnya diam. Tidak ada interaksi di sana, tidak ada kolaborasi di sana, tidak ada diskusi di sana. Kemudian pengajar tidak seharusnya lagi menjadi sosok yang otoriter, seperti yang tadi saya jelaskan. Berikan kebebasan berinteraksi, namun tetap dalam batasan yang kita buat. Nah, kita sebagai pengajar itu sebagai fasilitator, Bapak Ibu. Ketika kita memberikan kebebasan, bukan berarti kita membebaskan mereka sebebas-bebasnya. Bebas di sini maksudnya, come on, lakukan interaksi with your friends dengan teman-temanmu, keluarkan ide-ide kalian, diskusikan, nanti tugas saya sebagai guru atau sebagai pengajar kalian meluruskan, membantu kalian untuk memahami. Jadi kita bukan lagi diktator yang meminta mereka untuk melakukan A, B, C, D. Ketika mereka tidak melakukan A, B, C, D, kemudian kita memberikan sanksi. Nah, mungkin saja ada kesalahan konsep di situ, karena perlu kita ketahui bahwa generasi yang kita ajar bukan lagi generasi yang menurut manut pada peraturan-peraturan yang kita buat. Kemudian Bapak Ibu, sampailah kita pada R yang terakhir, report. Apa sih yang disebut dengan report? Ternyata di sini dijelaskan bahwa generasi milenial itu adalah generasi yang relasional. Jadi maksudnya mereka sangat senang membangun interaksi. Nah, saat ini interaksi yang sering mereka bangun melewati media sosial, Instagram, WhatsApp, Facebook, dan media sosial yang lainnya. Istilahnya mereka senang making a friends, senang membuat teman, senang membuat pertemanan atau interaksi, walaupun itu interaksinya lewat media. Tapi ketika kita bawa dia ke dalam kelas, ternyata generasi milenial ini, berdasarkan penelitian ini, lebih suka kalau kita sebagai pengajar membangun ikatan emosional yang baik dengan mereka. Nah, ini bisa dipakai saat kita mengajar peserta pada pendidikan PAUD, TK, atau usia dini. Itu perlu sekali membangun emosional yang baik. Bukan berarti pendidikan menengah dan pendidikan tinggi kita tidak perlu bangun ikatan emosional. Kita perlu bangun ikatan emosional, tapi porsinya yang dibatasi. Jangan sampai kita sudah terlalu sangat dekat sekali dengan peserta didik kita, sehingga mengetahui apapun itu tentang peserta didik kita. Karena kita sebagai pengajar dan murid tetap harus ada space-nya di sana. Jadi tetap harus ada jarak, tapi bukan berarti jarak yang kita buat seolah-olah kita ini diktator atau otoriter di dalam kelas. Ikatan emosional yang dibangun tujuannya adalah melibatkan peserta didik kita untuk masuk dalam proses pembelajaran. Jadi mereka merasa dilibatkan dengan baik. Adanya pembukaan pembelajaran yang hangat, adanya bahasa-bahasa yang positif dari guru, dari dosen, adanya bahasa-bahasa yang mengencourage, memberikan motivasi kepada peserta didik kita, itu salah satu bangunan dari ikatan emosional. Mengawali dan mengakhiri kelas dengan hangat. Kemudian memberikan mereka ruang untuk membangun interaksi dengan kita sebagai guru. Tidak ada batasan yang kita buat terlalu tinggi temboknya. Tidak begitu Bapak Ibu. Sehingga ketika merasa
dilibatkan dengan baik dalam proses pembelajaran, mereka akan bangun sendiri nanti interaksinya. Jadi kita akan lebih enak untuk mengajak mereka berinteraksi. Lalu di sini dijelaskan memberikan kesempatan peserta didik berpendapat, mencoba mengingat nama mereka, membangun interaksi yang secara emosional melibatkan peserta didik. Jadi Christy Price menyatakan bahwa kita sebagai pengajar bukan berarti orang yang selalu benar di mata peserta didik kita. Tidak. Sometimes kita juga bisa melakukan kesalahan. Kadang-kadang kita juga bisa hilaf. Kita bisa lupa menyampaikan informasi atau salah informasi. Bisa saja. Jadi maksudnya kita berikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk menyampaikan pendapat dan ide mereka. Dengarkan ide mereka. Berikan mereka kesempatan untuk menyampaikan apa yang mereka punya di dalam pikiran mereka. Jadi kita kasih telinga kita dengan baik untuk mendengarkan. Silakan, apa idenya? Apa tanggapanmu tentang ini? Apa pendapatmu tentang ini? Kita dengarkan dulu. Jangan langsung dipatahkan ketika salah. Oh, salah. Tidak. Justru itu akan membunuh karakter mereka. Koreksi dan kritik bisa kita berikan dengan cara yang bijaksana. Tugas kita meluruskan apa yang salah, apa yang belum benar. Karena mereka masuk ke dalam kelas kita untuk belajar. Nah, ketika kita mendengarkan mereka, mereka akan merasa, oke, saya didengarkan oleh guru saya dilibatkan dalam interaksi. Itu secara psikologi pendidikan akan dirasakan oleh peserta didik kita. Jadi ketika kita tidak memberikan kesempatan sama sekali kepada mereka, mereka akan enggan untuk mengambil kesempatan. Wong guru saya juga tidak mendengarkan saya, wong guru saya juga bla 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 dan bla 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 bla. Nah, ini akan menutup kesempatan untuk mereka berinteraksi kepada kita semua. Kemudian, Christy Price ini menyatakan salah satu contoh simpel sekali, Bapak Ibu, dengan mengingat nama peserta didik kita saja, itu sudah menjadi bagian dari ikatan emosional. Jadi misalkan kita meminta peserta didik kita untuk melakukan sesuatu di dalam kelas, kita sebutkan namanya. Joko, nanti kamu mengerjakan yang ini ya. Joko, nanti kamu menjawab yang ini ya. Secara psikologi pendidikan, mereka akan merasa, guruku ingat loh namaku. Dosenku ingat loh namaku, istilahnya demikian. Oke, mereka akan terbangun. Dibandingkan kita hanya memanggil, hey you, ya you yang di sudut. Siapa you yang di sudut? Hey you yang di depan, siapa you yang di depan? Nah, ini penting. Ini yang disebut sebagai rapport, sehingga mereka merasa dilibatkan. Mereka merasa masuk ke dalam kegiatan pembelajaran. Nah, inilah 5R yang dikarakteristikan oleh si Christy Price, Bapak Ibu. Jadi, saat kita sudah tahu 5R ini, kita sudah kenal peserta didik kita. Jadi, saat kita ingin masuk ke dalam kelas, kita sudah mempersiapkan diri dan segala alat tempur yang akan kita bawa ke dalam kelas. Alat tempur kita apa sih? Bahan ajar, media ajar, kegiatan pembelajaran, tugas-tugas, semuanya sudah siap. Nah, untuk 5R ini Bapak Ibu, sampai di sini saya akan lanjutkan langsung dengan memilih memilih bahan ajar yang efektif. Di sini saya secara singkat, secara umum menjabarkan, karena nanti secara lebih dalam dan terperinci, saya sudah siapkan e-learning-nya yang akan nanti disampaikan oleh Bu Nita. Tadi di depan saya sudah menjabarkan tentang generasi milenial ini seperti ini. Jadi ketika kita sudah tahu generasi apa yang kita punya saat ini, barulah kita bisa memilih bahan ajar yang efektif. Kita harus tentukan bahan ajarnya. Bapak Ibu perlu saya jelaskan bahwasannya bahan ajar tidak ada yang buruk. Permasalahannya adalah bahan ajar ini efektifkah atau tidak. Karena bahan ajar ini begitu banyak. Bisa textbook, bisa berbentuk video, bisa berbentuk audio, artikel dari koran, majalah, dan seterusnya. Itu bisa dijadikan bahan ajar. Di sini saya jelaskan, generasi milenial adalah generasi digital. Teknologi terbiasa mengakses informasi secara digital dibandingkan print out. Maksudnya apa? Generasi sekarang, coba kalau kita kasih bahan print out, kita kasih buku, mereka enggan membaca. Mereka lebih baik mengakses internet dan membaca lewat internet, bukan? Jadi mereka lebih suka membaca secara online dibandingkan membaca print out. Karena mereka bisa akses bla 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 di internet. Tinggal akses dari Google, keluar semua paragraf. Mereka tinggal baca. Dibandingkan mereka membaca buku yang di print out. Itulah generasi saat ini.
Jadi istilahnya mereka lebih senang reading online daripada reading offline. Nah, sebagai pengajar kita harus berpikir lagi, oke, ternyata saya tidak bisa menyiapkan terlalu banyak textbook sepertinya. Karena peserta didik saya lebih suka membaca secara online. Selanjutnya, setiap hari mereka bisa membaca, melihat, dan mendengar segala bentuk informasi secara online. Itu artinya textbook yang hanya menyajikan teks bacaan saja tidak lagi menarik perhatian. Nah, itulah saat ini sudah banyak sekali textbook-textbook yang digandeng-gandengkan dengan gambar. Tujuannya untuk menarik perhatian. Lalu bahan ajar yang sifatnya hanya bacaan dan rumus-rumus saja akan membosankan. Pengajar tidak bisa lagi hanya mengandalkan textbook sebagai sumber bahan ajar. Lalu kalau ditanya, lantas bagaimana kalau kita sudah terima textbook dari sekolah yang memang bentuknya hanya bacaan saja? Tugas siapa memodifikasi? Kita sebagai pengajar. Kita harus berpikir, perlukah kita bawa semua textbook ini ke dalam kelas? Apakah kita akan bacakan isi textbook ini, kita ceramahi isi textbook ini atau tidak? Nah, ini kita harus bisa mempertimbangkan. Tugas kita lah sebagai pengajar memodifikasi bahan ajar. Makanya tidak ada bahan ajar yang buruk, itu tidak ada Bapak Ibu. Yang adanya efektif tidak bahan ajar ini. Tepat guna tidak bahan ajar ini. Nah, ternyata ada beberapa pertimbangan yang harus kita pikirkan sebelum memilih bahan ajar. Itu saya jelaskan secara terperinci di dalam e-learning. Singkatnya Bapak Ibu, di sini saya coba memberikan informasi apa sih yang disebut dengan bahan ajar yang efektif atau tidak. Karena background saya adalah pendidikan bahasa Inggris, di sini saya mencoba memberikan salah satu contoh memilih bahan ajar yang efektif untuk mengajar bidang studi atau mata pelajaran bahasa Inggris, kemudian tujuan kita untuk mengajar keterampilan berbicara. Tidak masalah Bapak Ibu mengajar TK, SMP atau SMA, apapun bidang studinya, tinggal nanti disesuaikan. Misalkan mengajar matematika, PPKN, bahasa Indonesia, menulis, membaca, nanti tinggal disesuaikan untuk keperluannya. Di sini contohnya Bapak Ibu, saya mengambil bidang studi bahasa Inggris. Katakanlah saya mengajar di SMP, SMK, atau SMA, atau mungkin di perguruan tinggi. Nah, bahasa Inggris yang saya ajarkan ini tujuannya untuk membantu keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara percakapan sehari-hari atau percakapan umum. Nah, itu tujuan dari mata pelajaran saya. Misalkan saya mengajarnya di SMA. Lalu, saya mengajarnya di kelas 1 atau kelas 2, kelas 3 SMA lah misalkan, di mana saya sudah tahu bahwa sebagian besar dari peserta didik saya ini adalah mereka yang belum bekerja. Bahkan mereka yang belum memiliki pengalaman bekerja sama sekali. Mereka tidak tahu situasi bekerja itu seperti apa. Apa yang dilakukan di pekerjaan itu, mereka belum punya pengalaman. Mereka belum tahu bagaimana kehidupan perkantoran, apa tugas-tugas seorang pekerja, mereka belum tahu. Yang mereka tahu adalah belajar dulu, kehidupan sehari-hari dulu. Lalu saya masuk ke dalam kelas, membawakan bahan ajar yang seperti ini, Bapak Ibu. Ini saya ambil dari 2 buku yang berbeda. Saya masuk ke dalam kelas, saya ajarkan mereka tentang ini. Rearranging a meeting. Ini maksudnya bagaimana cara melaksanakan sebuah rapat kerja. Saya bawa ini ke dalam kelas, saya ajarkan ini. Saya minta mereka berdiskusi tentang ini. Bagaimana sih pekerjaan itu, apa sih tugas-tugas seorang pekerja? Apa sih yang dilakukan orang saat ada di kantor? Bagaimana sih melakukan rapat? Biasanya rapat kerja itu seperti apa? Menurut Bapak Ibu, seorang murid SMA yang belum memiliki pengalaman kerja, apakah mereka akan berbicara dengan dengan bahan ajar seperti ini? Ketika kita tanyakan, apa yang kalian tahu tentang kegiatan rapat di kantor? Apakah mereka akan menjawab? Tidak, Bapak Ibu. Mereka tidak akan menjawab. Mereka tidak tahu. Mereka tidak punya ide. Saya kan belum pernah bekerja, Sir. Saya kan belum pernah bekerja, Miss. Mereka tidak akan punya ide. Nah, di sini perlu kita lihat, jangan sampai kita misjudging. Saat kita mengajar keterampilan berbicara, kita minta mereka buatlah dialog bagaimana rapat di sebuah kantor. Lah mereka nggak punya pengalaman, mereka tidak akan membuat dialog yang lebih panjang. Jadi ketika mereka tidak bisa membuat dialog, kita sebagai guru mengatakan kemampuan speaking kamu jelek deh. Kemampuan berbicara kamu jelek deh.
keterampilan berbicara kamu tidak bagus deh. Buktinya kamu tidak bisa berbicara nih tentang rapat. Siapa sih yang salah di sini? Yang salah bukan guru dan muridnya, tapi bahan ajarnya tidak efektif. Walaupun mereka memiliki vocabulary bahasa Inggris yang banyak, tapi ketika mereka ditanya tentang sesuatu yang mereka tidak punya informasi, mereka tidak akan berbicara. Salah satu contoh topic speaking. Kita belajar keterampilan berbicara. Kita minta mereka untuk buatlah dialog tentang skiing atau ice skating. Sementara kita tahu tidak ada salju di Indonesia. Mereka tidak pernah melakukan ice skating di Indonesia. Buatlah dialog bagaimana pengalaman ice skating. Mereka tidak akan bicara, Bapak Ibu. Karena tidak ada ice skating. Tidak ada salju di Indonesia. Dan mungkin mereka tidak pernah melakukan ice skating ini. Kan ada ice skating di Taman Anggrek. Mungkin tidak pernah, tidak semua peserta didik kita mengikuti ice skating ini. Jadi mereka tidak akan berbicara. Tidak ada idenya. Mereka akan jawab, I don't have idea about snow. Karena tidak ada salju di Indonesia. Nah, ini berarti topik bahan ajarnya yang harus kita pertimbangkan. Jangan sampai kita malah judge student kita, oh kamu nggak bisa bicara bahasa Inggris, lawang kamu nggak bisa ngomong tentang ice skating. Lawang ice skating nggak ada di Indonesia. Nah, inilah maksudnya efektif dan tidak efektifnya. Kembali ke sini Bapak Ibu. Nah, ini akan menjadi lebih efektif ketika kita mengajar keterampilan berbicara untuk komunikasi sehari-hari. Apabila kita bawakan topik ini saya ambil dari buku yang berbeda Bapak Ibu. Topiknya adalah what do you do for fun? Saya yakin semua peserta didik kita di kelas itu akan menjawab. What do you do for fun? Mereka akan jawab. Apa sih yang kamu lakukan ketika kamu ingin menghibur diri? Apa sih yang akan kamu lakukan pada saat weekend? Mereka akan jawab, saya main sama teman saya nonton TV, nonton movie, dan segala macam. They will speak, right? Mereka akan berbicara karena mereka punya idenya. Mereka punya informasinya. Nah, ini akan menjadi efektif. Ini akan menjadi bahan ajar yang bisa menstimulus mereka untuk berbicara. Jadi kalau kita minta mereka, buatlah dialog tentang what do you do for fun. Oh, mereka akan cepat. Permasalahannya bukan lagi idenya, Bapak Ibu, tapi mereka hanya berpikir tentang vocabulary-nya saja lagi. Idenya mereka sudah punya, tinggal disampaikan dalam bahasa Inggris. Nah, jadi ini yang saya sebut dengan efektif dan tidak efektif. Tugas siapa ini? Tugas kita sebagai guru. Kita punya 10 buku, kita bedah bukunya, mana yang bisa kita bawa ke dalam kelas, mana yang bisa kita comot. Dari 10 buku kita tarik 1, 2, 3, tidak masalah. Umpamanya satu topik kita ambil dari 3 buku, itu tidak masalah. Jangan hanya fokus ke satu buku, karena bisa saja satu buku ini tidak menjawab kebutuhan mereka. Relevan atau tidak. Baik. Sampai di sini saja Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah ilmu pengetahuan kita, agar nanti saat kita bertugas, mau itu di pendidikan TK, menengah, maupun perguruan tinggi, kita bisa mengaplikasikan ini.